Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi siang ini. Siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Ya, waalaikumsalam. Bentar nih tak settingnya ada layoutnya agak nggak pas biar. Nah, di materi budidaya di kelas 11 semester 1 ini kita akan membahas pembenihan ikan konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari kita kenal memang ada dua macam ikan ya. Yang pertama konsumsi, yang kedua hias. Di kesempatan ini, sekarang ini kita akan bahas yang namanya budidaya ikan konsumsi. Bedanya apa sih sama ikan yang lainnya? Ya sebenarnya bedanya tetap pada jenis ikannya. Jadi bagaimana budidayanya, pembudidayaannya tergantung jenis ikannya. Penyesuaian lingkungannya, makanannya, tata cara pemeliharaannya tergantung dari masing-masing jenis ikan tersebut atau apa ya? Ya bukan jenis, ya jenis ikan ya. Jenis ikan sih air tawar, air laut, bukan jenis ikan, tapi kayak ya macam ikannya. Nah, macam ikannya. Nah, di sini di buku kita disajikan ada 4 gambar utama. Yang pertama ada ikan mas dan sejenisnya ya. Biasanya ya ada sih nila yang warnanya gini juga ada. Berikutnya ada lele, ini kolam kalau keruh gini lele ya, dengan terpal kotak ya kayak gini. Pembudidayaannya bisa hidup sih dengan seperti ini. Lele itu luar biasa ya. Ikan gurami, ini ada belalainya nih, panjang gurami lebih pipih ya. Terus moncongnya juga lebih lancip. Ikan gurami, terus di sini ada pembudidayaan ikan nila ya yang di empang alam, empang atau tambak seperti itu. Nah, untuk pertama dari pembenihan ikan konsumsi itu nanti kita akan seperti biasa mengupas 5 hal utama, perencanaan, penerapan sistem, TTI impas ya, berkenaan dengan perhitungan rugi laba dan seterusnya nanti ya, promosi, marketing ini, terus laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang tujuannya pasti yaitu apa? Dengan adanya laporan kita bisa berevaluasi, menguntungkan tidak, untung sih, tapi bisa dioptimalkan, diekonomiskan lagi sehingga nilai jualnya lebih baik lagi. Nah, tujuannya nanti bisa cermati sendiri, intinya membuat perencanaan, apresiasi keanekaragaman ya. Setiap daerah itu kan beda-beda, makanya keanekaragamannya ya kita usung untuk menghasilkan budidaya pembenihan ikan yang optimal. Berikutnya mengidentifikasi potensi usaha pembenihan ikan, terus merancang produksi, membuat produksi benih ikan konsumsi, menghitung BEP ya, terus melakukan promosi usaha pembenihan, marketing ini ya, membuat laporan kegiatan, evaluasi. Nah, di bab 3 ini budidaya pembenihan ikan konsumsi, ini ada perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Di perencanaan ini meliputi ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, intinya ada 3 sebenarnya peluangnya, yaitu pembenihan itu sendiri, pendederan itu dari benih menuju benih yang lebih besar lagi ya, ukurannya lebih besar daripada yang sebelumnya. Ini ada aturan pemeliharaannya. Terus yang terakhir ada yang namanya pembesaran ikan. Ini ada 3 bisnis, 3 jenis kewirausahaannya. Sementara pembenihan itu dari indukan menuju benih, larva ataupun benih yang masih kecil. Pendederan dari benih yang masih kecil menuju benih yang ukurannya agak besar. Tujuannya apa ya? Supaya tidak mudah sakit, tidak mudah mati saat didistribusikan. Terus pembesaran ikan ya, ikannya tidak hanya digemukkan tapi juga dibesarin. Beli benih yang hasil pendederan terus dibesarin. Yang beli siapa? Ya konsumen, warung-warung, konsumen itu sendiri, rumah tangga, terus dan seterusnya ya, bisa macam-macam ya, untuk dimasak sendiri, untuk dimasak untuk orang, pesanan segala macam, untuk dijual beli lagi dan seterusnya. Oke, jangka waktu pembenihan itu antara 40 sampai 45 hari dengan menghasilkan benih sekitar 30.000 sampai 50.000 ekor. Banyak ya. Makanya nanti kalau jualan benih itu juga yang masih kecil larva itu juga tidak bisa dengan cara dihitung, tapi lewat diseseri itu, dipisahkan dulu yang kecil yang gede ukurannya supaya homogen, karena kekuatan dari masing-masing benih tergantung dari ukuran juga. Oke, dan seterusnya bisa dicermati. Sumber daya yang dibutuhkan pada pembenihan ikan konsumsi.
di bab yang lalu kita mempelajari bahwasanya sumber daya itu ada 6 hal utama: money, material, mesin, metode, terus market. Ditambah satu sekarang 7, yaitu information. Karena market dari perikanan ini tidak sembarangan ya, ngirimnya kan nggak bisa. Ya memang ada yang jualan ikan di Topet, tapi kalau udah masih besar, ngirimnya nggak bisa lewat, atau menjualnya lewat toko online itu nggak mudah, nggak gampang. Tetap kita harus menghandle pengiriman itu, ya, kalau bisa jangan terlalu jauh. Kalau jauh kan nggak prospek, mati semua nanti di jalan. Oke, yang ketiga perencanaan. Karena kamu ada adalah kegiatan kewirausahaan, ya berarti harus memperhatikan yang pertama nama perusahaan, lokasi, komoditi, konsumen yang dituju, pasarnya, partner yang diajak kerjasama, personil yang diajak kerjasama yang bisa dipercaya, pegawainya itu loh ya. Kalau nggak jujur atau nggak benar kerjanya ya mati KP nanti ya, karena benda hidup ini yang kita urusin. Jumlah modal jangan sampai cumpon atau kurang ya. Alhasil apa ya, nanti nggak berkembang, waktunya makan, kasih makan, duitnya nggak ada, nggak bisa beli pakan ya, mati nanti, atau proses pemanenannya terganggu, hasilnya juga tidak banyak, tidak optimal. Hingga peralatan, sampai ya, yang terakhir pasti penyebaran atau promosi, penyebaran informasi atau promosi, marketing ya. Untuk kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi, di sini setiap data yang disampaikan nih, karena bukunya kurikulum 2013 tapi cetakannya memang masih 2017 juga, artinya belum up to date. Nanti bisa dicermati dari yang sudah ada di tahun-tahun terakhir ini, bisa dilihat dari KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan nih. Dan ya alhamdulillah kita dunia internet, jadi ketahuan semua. Nah, yang akan kita bahas apa, yang kita budidayakan apa, lele. Nah, begitu dengar lele, orang banyak yang antipati, Pak, lele itu kan nggak bagus, nggak apik, makannya kotoran-kotoran. Ya, sebenarnya lele bukan makan kotoran, dia hampir semuanya dikonsumsi ya. Makanya kita sebagai pembudidaya harus paham bagaimana membuat lele ini bisa bersih dari proses pembenihannya, pendederannya, hingga proses budidayanya. Nah, dari ini semua membuat bersih ini ya, berarti kita harus benar-benar mencermati prosesnya satu demi satu. Nah, oke, sekarang kita pelajari dulu. Dari segi kebutuhan, contoh di buku ini adalah Kabupaten Boyolali. Di tahun 2010, kebutuhannya benih itu kan 300.000, ternyata hanya bisa disuplai sekitar 175.000. Artinya demand-nya masih cukup baik. Ya, masih marketable, masih punya nilai bisnis. Oke ya. Jadi ini tahun 2010 lah, tahun setelahnya ya, apalagi sekarang warung-warung kan mulai pecel lele kalau di Jawa Tengah ya, atau pecel lele kalau di Surabaya atau di daerah Jawa Timur. Nah, itu makanan favorit ya, hampir semua orang itu, anak kos apalagi kan pasti kenal ya, karena harganya relatif murah. Oke, next berikutnya. Penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung daerah, aneka produk ikan konsumsi. Ini kalau dari gambarnya seperti yang di atas tadi, ya ini ada ikan emas, nila, terus di bawahnya ada ikan gurami, nanti ada juga lele, terus bawal, ini ada juga ikan nila juga. Nah, di sini kita tahu semua bahwasanya ikan-ikan ini kan bukan asli Indonesia. Di Indonesia bisa dibudidayakan dengan baik. Baik, kita pelajari satu-satu ya. Jadi kita akan pelajari satu-satu. Nah, untuk bisa dibudidayakan, ternyata ikan konsumsi yang ada di Indonesia ini harus mempunyai morfologi yang yang cocok, yaitu bentuk tubuh yang ciri-cirinya ini memang berhubungan dengan habitat ikan tersebut. Ya, kebetulan habitat ikan-ikan yang di atas tadi, yang di gambar atas itu cocok sekali untuk sebagian besar perairan. Itu kan air tawar ya, air tawar yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini mulai dijelaskan ikan lele. Untuk ikan lele ini pembudidayaannya ternyata cukup gampang. Dan kita lihat ya, tadi benih ikan lele kan dari benih yang laba menjadi benih yang besar. Itu ukuran pendederan sebelum dijual
Itu berapa? Ternyata sampai antara 5 sampai 7 cm. Harganya 170 sampai 200 per ekor. Tapi sekarang dengan ukurannya seperti itu harganya 1.500 sampai 2.500 ya, tergantung dari ukuran dan besar tubuhnya. Artinya per ekor ini kan masih potensial sekali untuk dikembangkan budidaya. Bayangin 100 ekor itu kan tidak lebih dari plastik yang kira-kira plastik dengan isi air volume 4 liter, 5 liter itu ya, itu kan bisa nampung 100 ekor. Artinya kan tidak terlalu besar, dengan nilai 100.000. Itu kan potensial sekali market. Ya, ini patokan harga di tahun 2013 ya. Tahun sekarang itu sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu, bulan Maret kalau nggak salah saya, sempat beli benih itu sekitar 2.500, 3.000 per ekor. Lelenya kan macam-macam, ada lele yang murni plus hitam, ada yang agak putih-putih. Yang saya beli kemarin yang agak putih, nggak selisih harganya ternyata. Ikan nila Oreo Chromis niloticus. Jadi untuk ikan nila sendiri asalnya sebenarnya bukan dari Indonesia tapi Afrika bagian timur. Pada tahun 69 diadopsi atau dibudidayakan di Indonesia, ternyata cocok. Nah, nila sendiri juga sangat digemari. 25 sampai 28.000 per kilo. Sementara jumlah benih ikan nila per kilogram ini ukurannya per ekornya ini lebih dari 500 lebih dari 500 ekor. Maaf ini cara bacanya susah nih jadi. Oke ya. Jadi per kilogram itu lebih besar dari 500 ekor. Jadi 1 kilo itu apa ya? Isinya itu ternyata sangat banyak. Nah, padahal untuk penjualannya ukuran bobot 25 sampai 25.000 itu per kilogramnya kalau udah yang dewasa itu segini. Artinya apa? Artinya potensial sekali. Dengan ukuran yang kecil budidayakan jadi gemuk, besar dan seterusnya, ternyata mempunyai nilai jual yang cukup menarik. Ikan gurami Ospronemus gurami ya. Ikan gurami ini ternyata udah ada di mana-mana ya. Ikan gurami ini asalnya memang dari Sunda tapi udah ke Malaysia, Thailand, Ceylon, Australia. Di Jawa disebut ikan gurame, tapi di Sumatera kala atau kalui. Ya, ikan gurame. Nah, ini penjualannya ya 400 sampai 500 rupiah. Mungkin harganya udah 10 kali lipat ya. Ini untuk benih aja loh ya. Cuman gurami ini kenapa Pak? Umur 1-2 bulan ini kan harusnya udah gede banget. Enggak, gurami itu beda manila. 2 kali, 3 kali panen nila, gurami baru sekali. Karena memang budidayanya tidak bisa secepat itu. Ikan bawal, Colosoma macropamum. Nah, untuk ikan bawal sendiri ini unik ya bentuknya. Kalau udah digoreng orang identik, itu apa ikan dorang? Bukan, bawal. Karena merahnya udah nggak kelihatan. Tapi begitu masih hidup, ditaruh di akuarium, kita taunya kayak ikan piranha, padahal bawal. Piranha giginya yang keluar-keluar itu ya. Nah, ternyata ini ikan bawal. Cukup gurih, hampir sama kayak ikan ikan-ikan yang lain dagingnya rasanya, tapi lebih lembut ya dibanding ikan gurami. Masih jadi favorit juga, artinya budidayanya punya potensi yang bagus. Manfaat ikan konsumsi ini menurut jurusan apa ya kalau saya sebutnya Fakultas Kesehatan Masyarakat Harvard School ya tahun 2006 itu kalau kita konsumsi ikan 2 kali dalam seminggu, resiko serangan jantung dari komunitas orang yang makan ikan 2 kali dari seminggu itu, resiko terserang penyakit jantungnya 36% lebih rendah. Artinya ternyata ikan ini sumber protein yang baik juga, karena mengandung 2 asam omega 3, eicosapentaenic acid (EPA) dengan docosahexaenoic acid (DHA). Sementara omega 3 sendiri memang ada yang Pak telur dong gitu. Enggak mesti telur. Telur pun tidak semua bisa jadi omega 3 kalau kita salah masaknya, prosedur masaknya. Tidak hanya telur segar ya. Telur segar dimasak yang tidak sesuai prosedur tidak akan menghasilkan asam omega 3. Ya, lemak omega 3. Karena itu harus ikut aturan. Lain dengan ikan, omega 3 ikan ini masaknya ya wajar ya, tidak yang terlalu kering, tidak terlalu berbumbu. Omega 3-nya lebih mudah didapat.
Ya, yang intinya untuk menjaga kesehatan jantung. Sementara tubuh sendiri untuk omega 3 tidak memproduksi, makanya kita ikan di sini masih apa ya, kebutuhan yang harusnya pokok ya bagi, apalagi bagi orang-orang yang memang jantungnya dari sejak muda itu punya masalah. Ya. Oke, cara masaknya bisa digoreng, dibasah kayak gini. Ini kalau orang Jawa dikotok ya, dikotok itu ikannya diasap dulu terus dimasak pedes gitu. Wah itu enak banget ya, apalagi jam segini. Oke, kita cepetin supaya bisa makan. Perencanaan produksi. Untuk perencanaan produksi karena kita wirausaha pasti ada prosedur-prosedur. Prosedurnya ini harus legal, pemilihan lokasi, terus dan seterusnya, termasuk ada urus izin, terus arealnya juga harus jelas, hingga pasar sampai pengelolaan keuangan. Karena ikan itu beda sama yang lainnya. Kalau keuanganmu nggak dikelola, waktunya beli pakan nggak ada dananya, nanti ikannya panennya nggak baik. Ya kuantitinya tidak sesuai, kualitasnya juga tidak baik. Oke, untuk kebutuhan alat dan bahan, ini kan karena kita di bidang pembenihan ikan, nah ini otomatis butuh beberapa peralatan yang lebih spesifik kayak gini nih ya. Pengadaan air bersih, ya, alat pompa ya, pemija ikan lele seperti kakaban, pemija itu untuk tempat bertelurnya bisa dengan ijuk biasanya, ya, ijuk dan bambu. Sementara untuk pendederan seperti blower dan untuk pemanenan atau penyortiran benih ikan lele seperti seser. Tadi ya seser dulu ukurannya supaya homogen. Pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Plastik dulu, taruh styrofoam supaya nggak mudah tergunjang, kemudian dikasih oksigen. Kalau langsung di plastik tanpa oksigen, kadar oksigen di udara itu kan 15 sampai ya 15%-an kurang lebih ya. Sementara yang lainnya banyak nitrogennya, mati nanti. Nah, harus ditambahi dengan oksigen murni. Ya. Oke, bahan penunjang pembenihan. Bahan penunjang pembenihan ini langsung lihat grafiknya aja. Persiapan melalui ini ya beberapa pemrosesan, persiapan media pemija, pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih. Ini semua kebutuhannya ada di sini, ya. Termasuk pakan-pakannya ya. Pakan-pakan. Untuk benih ya supaya proteinnya tinggi, supaya cepat gede ya cacing sutra. Oke. Untuk pemilihan indukan ini ada tata aturan juga ya. Yang penting pemilihan indukan ini sebisa mungkin diambil dari lingkungan yang kita miliki. Jangan sampai indukannya impor, indukannya dari luar. Karena apa? Indukan yang di luar dari tempat penangkaran itu nanti cenderung tidak kerasan. Akhirnya proses apa ya? Proses perkawinan, proses pembenihan itu tidak bisa optimal. Untuk produksi ikan konsumsi ya, oke kita melihatlah sekarang langsung fokus ke proses pembenihan ikan lele. Di sini ada persiapan sarana sarpras ya, sarana prasarana, pemeliharaan induk, pemijahan induk, ya pemijahan itu yang tadi itu ya, mulai dibuat hamil itu ya, dibuat bertelur, penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih. Nah ini ada persiapan sarpras ini ya, kita lihat langsung. Di sini ada kolam terpal, bisa terpal persegi, terpal lingkaran, bisa juga dengan kolam alam, dikeduk gitu aja. Ya kolam alam memang lebih baik karena alam ya, cuman biasanya banyak predatornya. Ya. Kecemplungan ikan apa itu ya yang senang makan lainnya itu. Lele sendiri juga dimakan biasanya sama indukannya, sama yang bukan keturunannya ya, sama lele dewasa lainnya. Bisa juga dimakan ikan-ikan itu loh, ikan iwak betik itu loh, iwak betik itu kan sembarang Arab itu, atau ikan predator lainnya yang pemakan apa ya, pemakan hewan lain atau hewan apa atau ikan yang pemakan karnivora. Oke, untuk pemeliharaan induk ini kita melihat dulu ciri-cirinya. Untuk jantan lebih kecil daripada yang betina, kulit dada agak tua, terus di bawah urogenital papilanya, kelaminnya itu agak nonjol lincip, ya, dan seterusnya bisa dibaca. Oke, untuk kepalanya lebih besar, ya, untuk induk betina, maaf, saya ulang lagi, induk betina ini kepalanya lebih gede, karena kulit dadanya agak terang, urogenital papilanya ini bentuknya bulat oval, bulat daun. Ini kalau dilihat kayak gini, bulat betina, jantan ini lebih besar, lebih terang karena mungkin molor ya, wong ada telurnya. Yang ini lebih gelap. Oke, cara tinduk lele yang baik ya kulitnya lebih kasar,
Diambil dari yang dipelihara di kolam sejak kecil supaya terbiasa hidup di kolam. Kolam yang kita miliki maksudnya, bukan yang dari mana-mana. Gitu loh. Karena air dari habitat yang ada di sekitar kita bisa jadi beda sama asalnya indukan. Makanya diambil dari indukan yang dari asal tempat kita. Ukurannya bisa untuk beratnya 100 sampai 200 gram. Sementara kesuburan badan dengan ukuran tersebut itu panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm ini. Bentuknya simetris, nggak boleh bengkok, nggak cacat, tidak luka dan lincah untuk menghasilkan faktor, keturunan genetika yang terbaik. Induk jantannya bisa 7 bulan, umurnya di atas 7 bulan, ya. Sedangkan yang betina umurnya setidaknya setahun supaya matang. Nah, sementara frekuensi pemija bisa 1 bulan sekali ya. Menetak bertelur, hamil lagi, isi lagi, bertelur lagi sekali setahun. Siklusnya berapa kali? 15 kali. Yang semua harus disupport dengan protein yang cukup. Cacing sutra itu tadi yang banyak. Tapi kan mahal. Cuman kan kualitas telurnya bagus. Untuk pemija pembenihan, nah pembenihan ini ada 2 macam cara, melalui alami, ada suntikan hormon disuntik terus. Saya jelasin dari sini ya. Untuk yang pemija alami ya indukan jantan betina jadiin satu, udah nungguin prosesnya aja. Sementara untuk hormonnya dilihat, kalau udah gonat ya mulai disuntik hormon, terus mulai memija alami nanti ya. Terus sementara stripping itu kayak ini waktunya metu doke tapi gak metu-metu, diurut, di stripping itu namanya. Bukan dipaksa keluar karena memang udah waktunya berarti apa ya, dioperasi gitu, bukan diaborsi loh ya. Karena memang telur ini. Nah, kalau diaborsi kan mati, ini ya, telur ini kan untuk dilahirkan. Dan juga bukan yang namanya prematur, tidak. Itu kan ada kematangannya, sudah melalui proses pencermatan dan seterusnya. Cukup menarik ini sebenarnya ya, kita bisa mengatur volume produksi. Nah, pembenihan alami ini ya udah jelasin di atas ya. Nanti bisa dibaca sendiri untuk lebih cermatnya lagi. Untuk yang buatan detailnya juga bisa dicermati. Penetasan telur ini harus pada khusus ya, jangan di tempat-tempat yang mereka tidak kenal. Karena kalau nggak kenal itu biasanya wadah dan seterusnya ini nanti nggak awet, mati atau nggak dimangsa sama hewan lain. Pemeliharaan larva juga ada aturannya ya. Yang penting siklus budidayanya, biotanya itu termasuk ya, walaupun tahapannya cukup sulit, ya termasuk tahapan cukup sulit, tapi bisa kita lakukan dengan aturan yang sebaik-baiknya. Oke. Ini sampai sini aja dulu ya. Untuk yang 6 pemeriksaan kualitas ikan konsumsi nanti kita akan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen dulu ya, 10 detik yuk. Nyalain kamera. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pembelajaran. Oke, kita lanjut ke bagian ini ya. Kemarin memang sudah masuk ke lele, tapi kita akan ulang sedikit di bagian manfaat ikan konsumsi ya. Sekali lagi kita tekankan bahwasanya sudah ada studi di tahun 2006 oleh ini School of Public Health Harvard, ini berarti sekolah apa ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, tapi edisi sana Harvard. Diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan itu lebih rendah 36% ya daripada mereka yang makan ikan sedikit atau enggak sama sekali ya. Karena apa? Karena ternyata ikan itu sumber makanan penting yang mengandung 2 asam lemak omega, yaitu eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosahexaenoic acid (DHA). Sementara omega 3 juga membantu menurunkan tekanan darah yang menjaga kesehatan jantung. Ya, tubuh tidak memproduksi omega 3 ya, harus didapatkan melalui asupan makanan. Makanya makanan dari apa ya? Dari ikan-ikanan. Telur juga bisa, tapi untuk memasak telur omega 3 ada aturan lainnya. Bisa dilihat di YouTube-nya nanti. Oke, ikan kemarin dimasak ya, goreng atau di yang seperti ini ya, basah.
di sayur. Perencanaan produksi. Nah, ini nanti bisa cermati sendiri. Kita langsung ke bagian penentuan indukan aja. Di sini untuk proses produksi tingkat konsumsi kita mengambil contoh atau mengambil pokok bahasan yaitu proses pembenihan ikan lele. Di sini apa yang dilakukan? Pastinya persiapan sarana prasarana ya, pemeliharaan induk, pemijah induk, penetasan, pemijah itu proses bertelurnya itu ya, pemeliharaan larva dan benih. Nah, sarana prasarana apa aja sesuai dengan yang ada di gambar ini. Setiap tempat itu mempunyai perbedaan cara baik tata letak maupun konsep kolamnya. Ada yang pakai kolam terpal persegi, ada yang kolam terpal lingkaran. Ada juga yang pakai kolam seperti ini. Kolam seperti ini, kolam alami. Nah, jadi karena lahannya udah siap dengan kolam alami ya udah tinggal dilakukan perawatan aja ya, dibenahi dindingnya supaya nggak dibuat nyerong, terus kemudian dibersihkan ya, dialiri air dulu, dibiarin mengendap, kemudian airnya dibuang, dialirkan air kedua dan seterusnya hingga akhirnya ekosistem kolamnya ini cocok dengan ikan lele. Nah, untuk pemeliharaan indukan karena kita di budidaya pembenihan ikan konsumsi ya, ikan lele ini, ciri-ciri induk juga harus diperhatikan. Di lele jantan kepalanya pasti lebih kecil daripada yang betina. Ya, karena kulit dadanya itu lebih gelap. Urogenital papilanya, kelaminnya itu agak menonjol dan lincip, ya lebih lincip. Gerakannya lincah ya, ini faktor perilaku. Ya, perutnya lebih langsing dan kenyal. Terus kulitnya juga lebih halus dibandingkan betina. Sementara untuk yang betina kepalanya lebih besar, lebih gede ya daripada yang jantan. Warna kulitnya juga agak terang, ya. Dan seterusnya nanti bisa dicermati dari gambar yang ada di bawahnya. Ini ya, diameter perutnya jantan lebih kecil ya daripada yang betina. Jantan ini lincip, ini betina bundar, papilanya, urogenital papilanya. Nah, syarat indukan lele yang baik ini ternyata kulitnya lebih kasar daripada yang jantan ya, indukan yang betina. Untuk lele diambil dari yang kolam yang dia itu dibesarkan dari kolam ya, tidak dari yang alam liar. Karena apa ya, sekali lagi biar nggak stres, indukan yang dibesarkan di alam liar itu biasanya dia tidak terbiasa hidup di kolam. Padahal kita proses pemijahan, pembenihan itu kan menggunakan kolam, bak atau jenisnya. Nah, untuk berat badannya kisarannya 100 sampai 200 gram, sementara panjangnya 20 sampai ini tipe ya 25 cm ya. Badannya simetris, nggak boleh cacat ya, bengkok, nggak luka dan lincah. Nah, untuk menjaga agar keturunannya mendapatkan keturunan yang terbaik. Indukan jantan 7 bulan, betinanya setidaknya umurnya 1 tahun. Karena frekuensi pemijah ini bisa 1 bulan sekali, dan kegiatan memijah dari satu siklus hidupnya itu bisa 15 kali, makanya makanannya harus cukup protein. Ya, cacing sutra, terus pelet yang protein, terus cacahan daging atau ikan. Nah, itu kan lele seneng. Untuk pemijahan, pembenihan adalah proses pembuahan telur oleh sperma. Proses pemijahan ini bisa berlangsung nih ya, dari gambarnya bisa alami dan bisa buatan. Untuk induk yang udah matang atau gonat ya, udah siap gitu ya, baik jantan maupun betina. Pemijahan itu bisa 2 konsep ternyata. Bisa yang pemijahan secara alami, bisa dengan suntikan hormon. Yang kemudian memijahnya bisa, sekali lagi bisa alami, terus bisa di stripping. Stripping itu nanti dibaca sendiri ya, saya akan jelaskan dengan kata-kata. Stripping itu kayak indukannya disuntik ya. Sebenarnya ini ya, pembenihan pembenihan buatan. Jadi disuntik dengan cairan hormon ovaprim ke dalam tubuh ikan. Ya, selang beberapa saat ini ovulasi, keluar telur dari jaringan ikat indung telur. Nah, kemudian dibiarin sampai akhirnya ovarium nyerap air, sehingga ikan itu kan perutnya udah melendung ya. Nah, kemudian di stripping, dipijit ya. Nah, telurnya ikan keluar, kemudian
dibuai atau difertilisasi dengan menambahkan sperma indukan jantan. Dan seterusnya sampai ikan itu kemudian menetas telurnya, kemudian jadi benih, benihnya dideder sampai ukuran yang ditentukan. Dideder masih ingat ya, dideder itu dari ukuran yang masih benih kecil menjadi ukuran yang bisa dijual sebagai, ya tetap sebagai benih, ya belum yang ikan dewasa. Untuk penetasan telur nanti bisa dicermati ya, karena intinya telur itu dari hasil pemijah itu harus diinkubasi dalam bak penetasan dulu, dalam wadah khusus ya, pada penetasan. Ya wadahnya ini bisa bak, bisa tangki, akuarium, kolam, atau ember yang ukurannya gede. Pemeliharaan larva, untuk pemeliharaan larva ini juga merupakan kegiatan atau proses atau sesi yang paling menentukan dari keberhasilan usaha pembenihannya. Karena merupakan stadium yang paling kritis dari siklus hidup biota budidaya, termasuk tahapan yang harus kita hati-hati dalam memperhatikannya. Oke, nanti bisa dipelajari. Untuk pemeriksaan kualitas hasil ikan produksi konsumsi. Jadi pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan konsumsi ini pemeriksaannya gimana ya? Bisa kita lakukan sendiri, tapi yang paling signifikan itu adalah dari feedback konsumen. Nah, konsumen itu seleranya yang seperti apa, terus syarat produk yang diinginin konsumen juga seperti apa, kita harus mencermati ya, supaya apa ya, itu supaya laku ya apa yang kita hasilkan. Ada 3 tahapan, yaitu menentukan standar kualitas, mengadakan tindakan koreksi, merencanakan perbaikan. Oke. Di bagian usaha perusahaan yaitu ada beberapa bagian yang mencermati pengendalian kualitas. Bagian pemasaran ini dapat feedback pasti dari konsumen, kan mereka dengan konsumen kan interaksi langsung. Nah, untuk bagian perencanaan, mereka merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan dari mana? Dari bagian pemasaran, dapat feedback. Nah, kemudian kebutuhannya apa aja, terus mungkin obat-obatan, mungkin benihnya harus yang seperti apa, perawatannya membutuhkan apa, itu kemudian disampaikan ke bagian purchasing, pembelian. Untuk apa? Membeli bahan, tidak hanya makanan, tapi juga persiapan dari tempat pembenihan. Nah, di poin ke-7 kita masuk ke pengemasan produk ikan konsumsi. Pengemasannya ada 2 model, ada 2 metode. Metode tertutup ya, yang seperti di gambar ini ya, dimasukin plastik, diisi air dengan kuantitas ikan yang tertentu ya, dengan perbandingan ikan yang dipastikan yang sesuai aturan, kemudian diisi oksigen. Karena kadar oksigen di udara itu tidak banyak, tidak sampai 20%, otomatis dengan diisi oksigen yang murni seperti ini, itu ikan lebih tahan saat di dalam plastik. Kemudian dimasukkan styrofoam. Tujuannya agar tidak terguncang. Ya terguncang tapi gak sinemen, ikannya nggak stres, nggak banyak yang mati. Oke, ada juga dengan konsep metode terbuka. Terbuka ini intinya kita punya beberapa aturan ya. Aturan yang utama sebenarnya ini ada di bagian kepadatan. Ya. Ikan yang ukurannya 10 cm itu kepadatan maksimal di 1 meter kubik air itu 10.000 ekor. Ya jangan lebih dari itu karena hitungannya hanya 10 ekor per liter. 1 meter kubik kan 1.000 liter, ya 10.000 ya benar ya hitungannya ya. Jadi tidak boleh lebih, kalau lebih nanti mati. Terus tiap 4 jam sekali harus diganti airnya di tempat yang teduh. Nah ini seperti ini ya. Diserok, masukin bak, masukin tong ini ya, 1 meter kubik, kemudian ditaruh di truk. Nah ini juga harus diganti. Nah kelebihannya apa? Difusi oksigen melalui udara ke media air masih dapat berlangsung. Itu dapat dilakukan penambahan oksigen melalui aerator. Aerator itu yang berkutuk-berkutuk itu, pakai piezo itu loh, pakai getaran itu. Tujuannya apa? Tujuannya menginjek ya, sebenarnya bukan menginjeksi ya, mengaerasi air supaya mengandung lebih banyak kadar oksigen. Nah, tetap harus melakukan pergantian air selama perjalanan. Kekurangannya apa? Dengan sistem terbuka, stres ya. Biasanya kalau di truk, kalau ditaruh di bak itu, stres, kena getaran segala macam. Kalau lele sebenarnya aman ya. Kalau udah ukuran konsumsi dia kuat. Makanya ini nggak bisa dilakukan pengiriman jarak jauh. Nah, cocoknya untuk ikan konsumsi, baik pengiriman melalui darat maupun dari laut.
Oke, di bagian ini ada cara menghitung BEP. Nanti saya akan sampaikan di bagian akhir semester 1 ya, karena ini BEP ini hampir sama dengan menghitung BEP untuk kerajinan, teknik, sistem rekayasa sistem teknik, budidaya ikan ini, pembenihan ikan sampai nanti pengolahan. Ya, intinya seperti itu. Kita cermati dulu bagian promosi. Promosi ini kalau di sini itu ada di jelaskan beberapa hal. Yang pertama pengertian. Nanti bisa cermati ya promosi ini dari bahasa dan seterusnya. Bisa jadi nanti akan keluar di ujian, dibaca sendiri. Nah, tujuan strategi promosi penjualan. Dalam memasarkan sebuah produk, tak jarang para pelaku usaha mengadakan event khusus untuk mempromosikan produk unggulan kepada masyarakat. Promosi. Nah, terus kegiatan tersebut sengaja dilakukan para pelaku usaha untuk mendukung strategi pemasaran mereka, sehingga produk yang dimilikinya semakin dikenal luas oleh semua lapisan masyarakat. Nah, promosi ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama memberikan daya tarik khusus bagi pelanggan, terus meningkatkan angka penjualan, membangun loyalitas. Nah, konsumen ini bisa loyal kalau apa? Kalau dikasih diskon, kalau apa? Kalau produknya bagus, kalau apa? Kalau produknya ini sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, tapi mereka paling senang dengan diskon, voucher, promosi, dan seterusnya. Nah, ini juga harus kita cermati. Fungsi strategi promosi itu beberapa manfaatnya antara lain adalah mengetahui produk yang diinginkan konsumen, ya ada feedback, ya mendapatkan feedback, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen dan akan suatu produk, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga ke konsumen, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Nah, harga ini penting ya. Bisa jadi musim hujan orang nggak senang penyetan ya, harganya kita diskon, tapi kita nggak boleh rugi. Bisa jadi dengan motong itu untungnya mepet, tapi nggak boleh rugi. Tapi yang penting produk serap, konsumen tetap loyal ke apa yang kita hasilkan. Mengetahui strategi promosi, mengetahui kondisi persaingan pasar, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Terus untuk kegiatan promosi penjualan, nah ini kegiatannya bisa macam-macam ya, mulut ke mulut atau testimoni. Wah, kalau beli ikan lele di sana bibitnya bagus, cepat besar, sehat-sehat dan seterusnya. Nah ini penting. Melalui jaring sosial, endorsing, terus ya, niktok sendiri, wah ikan lele yang kamu hasilkan benihnya sehat dan seterusnya. Coba kita eksplor produk kita, terus kita kenalkan ke jejaring melalui jejaring sosial ke masyarakat. Loyalitas program, pemberian voucher, promo, diskon dan seterusnya bisa lewat sini. Upselling itu seperti apa? Upselling itu kayak gini, kalau ada orang beli dengan kuantitas banyak, kita pelajari mereka untuk apa? Untuk ini kan kita benih berarti untuk dibesarin sampai ukuran konsumsi. Ya udah kita support mereka. Kita kasih pengetahuan bagaimana cara membesarkan, cara merawat dan seterusnya. Kayak follow up itu kan ngikuti. Nah, upselling itu kita ngikut orang yang membeli produk kita sehingga mereka puas dengan apa yang mereka beli. Kayak pelayanan, kayak garansi gitu aja. Tapi bukan garansi sebenarnya. Ikut merawat. Nah, itu mengadakan suatu pameran blog dan video, ya. Blog itu ya tulisan. Blog memang sekarang jarang dibaca, tapi dengan adanya blog kita terbantukan. Kita punya digital note ya di dunia maya. Kalau orang cari informasi pasti ya nyasarnya ke situs-situs yang informasinya kita posting juga. Ya salah satunya yang seperti itu tadi. Stiker promosi di tempat menunggu. Ya, saya jelasin lagi. Video juga sama kayak blog, cuman kita buat bentuknya multimedia. Ada gambar, ada suara. Nah, dengan video ini kita harapkan kita harapkan orang-orang yang membutuhkan informasi tentang produk kita itu bisa terinformasi dengan baik. Majang, gambar ikan lele yang sudah dewasa siap konsumsi dari proses memanennya, memasaknya, terus sampai menghidangkannya. Kemudian kita tarik ke belakang lagi, ternyata membesarkannya. Nah, kita mulai tampilkan proses-proses yang kita lakukan. Itu adalah salah satu hal yang cara menyampaikan informasi yang sangat diminati oleh banyak orang. Mereka lebih terinformasi, mendapatkan edukasi. Stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Stiker promosi ini dulu ngetren, tapi sekarang orang nggak seneng kalau tempat nunggunya tempelin stiker promosi. Nah, kemudian lewat apa? Lewat AdSense, lewat iklan.
Di game pop-up ada iklan produk kita. Di Tokopedia, di Facebook, di sosial media, di Instagram sekarang, di TikTok ada iklan-iklan tentang produk kita. Nah, itu bisa lewat promosi seperti itu, promosi digital. Oke, untuk laporan hasil kegiatan, ini intinya seperti tadi ya, hanya untuk feedback ya, termasuk menganalisis dan seterusnya. Materi di bab ini, di bagian akhir ini memang nggak banyak ya. Biasanya ini yang saya fokuskan memang di bagian ini ya, membuat laporan kegiatan usaha makanan khas daerah yang bahan bakunya ikan lele. Nah ini biasanya kalau di kelas yang tidak daring itu anak-anak saya tugasi untuk melakukan kegiatan masak-masak, dan alhamdulillah anak SMA 1 itu kalau disuruh masak itu paling andus rajin. Ada yang kalau coba dokumentasikan terus hasilnya di review sama-sama. Nah kadang mereka sampai nyoba 2-3 kali. Pak saya goreng, saya bikin sambelan nggak enak, saya nyoba lagi bikin masak menu dengan konsep seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka menemukan konsep resep yang kalau mereka buat, kalau mereka aplikasikan itu menghasilkan rasa yang paling baik. Nah itu sampai seperti itu. Nah, ya materinya nggak banyak, hanya seperti itu. Ada yang ditanyain mungkin? Kita nggak panjang-panjang, minggu ini saya persiapkan untuk materi videonya, kemudian nanti bisa dipelajari. Minggu depan kita udah penugasan di jam pelajaran kelas. Ada yang nanyain sebelum saya akhiri? Aman? Absen lagi ya? Yuk, nyalain yuk.